jumpa lagi dengan saya Maya. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang tantangan-tantangan perkembangan ICT literasi khususnya untuk anak-anak generasi Y dan juga generasi Alpha. Sebelumnya, yuk kita bahas tentang pemahaman dan juga pengertian dari ICT literasi. ICT literasi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan dan berpendidikan. Nah, ternyata dalam perkembangan dan pembangunan literasi, pemerintah juga turut andil dalam memajukan literasi digital. Pemerintah menargetkan kepada jumlah peserta program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten sebanyak 50 juta peserta sampai dengan tahun 2024. Tahun 2021, Kemkominfo melalui program literasi digital Cyber Kreasi mengadakan pelatihan menggunakan modul dan kurikulum yang berkaitan dengan dasar literasi digital yang meliputi keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. Peran ICT literasi dalam dunia pendidikan itu juga ternyata bagian sangat penting dalam kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Juga sangat penting. Menurut UNESCO, pada tahun 2013 lalu, ada beberapa manfaat atau kegunaan ICT di bidang pendidikan yang sangat penting. Antara lain, yang pertama, bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan. Ketika ICT literasi hadir, semua sekolah bisa memiliki kesetaraan dalam mengakses informasi yang sama, sehingga itu terciptanya kesetaraan pendidikan dimanapun siswa-siswi bersekolah. Yang kedua, memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan tadi. Karena pendidikan itu tidak hanya bisa diakses ilmunya melalui kelas dan juga disampaikan oleh seorang guru saja, tapi murid atau siswa-siswi bisa mengakses informasi di berbagai macam sumber seperti dari Google, dari jurnal, dari e-learning yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan, dan administrasi lembaga pendidikan. Ternyata hadirnya ICT literasi ini bukan baik hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga manajemen yang ada di sekolah untuk bisa mengelola data dan administrasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan. Ketika informasi itu bisa diakses secara luas, guru pun atau tenaga pengajar itu juga terpacu untuk memberikan informasi yang terupdate untuk murid-muridnya. Kelima, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan juga murid sama-sama mengakses dan mengupdate informasi dari berbagai macam sumber referensi, sehingga informasi atau pendidikan yang didapat itu selalu terupdate sesuai dengan informasi-informasi yang hadir di berbagai macam sumber dan referensi itu sendiri. Nah, hadirnya ICT literasi ada dampak positif dan pastinya ada dampak negatif. Berikut ini adalah dampak positif dari hadirnya ICT literasi bagi anak-anak. Pertama, dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh anak dengan lebih mudah dan juga cepat. Yang kedua, internet dapat memberikan segudang pengetahuan dan data faktual bagi seorang anak untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, misalnya media pembelajaran online, perpustakaan online. Yang ketiga, dengan adanya smartphone, anak-anak pada zaman sekarang bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang keempat, media sosial dan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube serta lainnya dapat memudahkan anak-anak untuk mengekspresikan perasaan, perilaku, dan keinginan, sehingga terlihat anak-anak lebih cepat memiliki jati diri dan juga identitas. Yang kelima, teknologi di era digital seperti komputer dapat digunakan sebagai sarana hiburan, games, dan lainnya untuk menyenangkan dirinya dan juga orang lain.
Nah, selain dampak positif, berikut ini juga ada dampak negatif bagi anak-anak yang menggunakan gadget pada zaman sekarang. Dampak negatif bagi anak-anak ini terdapat 4 poin. Yang pertama, dengan hadirnya internet, media sosial, komputer, gadget, dan lainnya dapat menyebabkan kecanduan yang mendalam bagi seorang anak, sehingga melalaikan tugas dan juga tanggung jawabnya di rumah maupun di sekolah. Sering sekali ya mendengar adanya berita anak-anak itu kecanduan baik itu game, sosial media, sehingga bisa melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa-siswi, malas untuk mengerjakan tugas, PR, dan bahkan bisa sampai melewati jam tidur sehingga waktunya sekolah itu sering sekali telat. Yang kedua, kemajuan teknologi di era digital dapat mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua. Karena terjadinya kecanduan akan memegang gadget dan itu meminimalisir komunikasi antara anak dan juga orang tua yang ada di rumah. Sehingga anak itu sendiri asik tanpa didampingi dari orang tua. Sehingga jarang berkomunikasi itu bisa mengakibatkan hilang respect, tidak nurut lagi, bahkan sampai lupa makan dan minum, ya enggak, yang akhirnya nanti bisa mengganggu kesehatan anak itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan dunia digital membuat segala sesuatunya menjadi mudah, sehingga anak-anak zaman sekarang cenderung menjadi malas karena semuanya telah tersedia. Yang keempat, perkembangan dunia digital memicu perilaku atau moral yang kurang baik bagi anak-anak zaman sekarang. Apa yang mereka lihat di YouTube, internet, dan lainnya yang mereka lakukan dan mereka anggap itu adalah hal yang wajar. Dampak negatif ini terjadi dikarenakan tidak adanya dampingan dari orang tua. Berikut ini ada 8 pentingnya pengembangan literasi program pemerintah dalam memajukan literasi digital. Pertama adalah kultural, artinya di sini kemampuan memahami konteks dalam dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam melakukan suatu analisis dan menilai suatu konten. Yang ketiga, konstruktif, mengembangkan dan menciptakan sesuatu dengan ahli dan juga aktual. Yang keempat adalah komunikatif, memahami jaringan komunikasi pada dunia digital. Yang kelima, percaya diri dan bertanggung jawab. Yang keenam, melakukan sesuatu hal yang baru dan berjiwa kreatif. Yang ketujuh, kritis dalam menilai suatu konten atau memiliki tanggung jawab secara sosial. Nah, itu dia pembahasan kita tentang tantangan-tantangan perkembangan literasi bagi anak-anak. Semoga bermanfaat dan pastinya dalam perkembangan literasi untuk anak-anak tetap perlu didampingi oleh orang tua. Sejalan dengan peran pemerintah dalam pengembangan literasi digital, semoga kita semua bisa mengakses informasi dengan kritis dan juga tetap mengutamakan moral dan juga sosial, serta bertanggung jawab kepada informasi yang kita dapat. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Thank you.